lagi di Dosen Online Dharma Jaya bersama saya Riri Karissa. Nah, hari ini kita akan ngebahas beberapa program studi nih. Salah satunya adalah, ini yang terakhir sih sebenarnya. Wow, yang terakhir. Karena apa? Kemarin kita udah bahas banyak banget, Pak. Yeah. Kemarin ada manajemen, kemudian ada akuntansi, dan ini last but not least nih. Yaitu adalah program studi bisnis digital. Nah, sekarang saya lagi ada sama siapa nih? Siapa ya? Semua pasti udah pada tahu nih kalau anak-anak Dharma Jaya nih ya. Cuma kalau buat teman-teman semuanya nih, adik-adik SMA yang mungkin belum tahu, Bapak yang ada di sebelah saya itu adalah Bapak Muhammad Rafiq. Bapak atau Mas ya? Bapak aja ya? Bapak aja. Karena di kampus Bapak Muhammad Rafiq. Jadi Pak Rafiq ini merupakan ketua program studi dari Prodi Bisnis Digital yang juga merangkap wakil dekan yang luar biasa. Woi, jangan disebutin dong. Jadi emang sibuk sekali ya Pak Rafiq ini, sangat sibuk benar. Jadi benar-benar terima kasih sekali loh Pak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak sebagai mantap. Nah, sekarang buat teman-teman nih yang mungkin baru tahu bahwa ini ada program studi baru yaitu adalah bisnis digital. Nah, yang mungkin ingin kita share pertama kali adalah apa sih Pak yang dipelajari di program studi bisnis digital? Oke ya, perlu kita ketahui, terima kasih Mbak Ibu. Mbak aja. Mbak aja ya. Mbak Riri ya, pertanyaan bagus sekali ya. Ini merupakan prodi baru di Dharma Jaya dan surprise-nya adalah ini juga baru di Lampung loh. Nah, iya benar juga. Cari prodi bisnis belum digital ada prodi bisnis digital di Lampung. Jadi ini yang pertama ya Pak. Betul, yang pertama sekali. Kemudian bisnis digital ini tentunya mempunyai keunggulan-keunggulan. Ya, keunggulannya banyak sekali ya. Ini menyesuaikan dengan kondisi sekarang atau zaman era sekarang. Milenial banget. Semuanya adalah serba digital. Betul. Maka kami Dharma Jaya yang selalu the best, ingin menyajikan yang the best ya. Itu dengan menyajikan yang diperlukan oleh anak-anak muda sekarang. Nah ini artinya prospek untuk bisnis digital ini sangat panjang ya. Nah apalagi dicanangkan oleh pemerintah bahwa kita harus serba digital. Segala sesuatunya mudah. Ya betul sekali. Apa yang kita pelajari? Ya tentunya berkaitan dengan segala macam digital. Yang pada intinya adalah kita bisa mendigitalisasi bisnis dan bisa juga membisniskan produk digital yang ada di digital. Betul ya Pak. Sekali. Nah sekarang hampir semua ya. Anak segala muda terutama sudah online banget nih. Sudah online, serba digital, yang manual sudah mulai ditinggalkan. Nah ini ya boleh dikatakan suatu kesempatan yang besar untuk kita ya bergabung dengan bisnis digital Dharma Jaya. Kalian bisa langsung aja ke pmb.dharmajaya.ac.id. Jangan ragu lagi. Jadi bisnis digital itu salah satu prodi yang sangat milenial. Dan memanfaatkan yang namanya teknologi ya Pak. Benar sekali. Karena segala sesuatu apalagi Covid seperti sekarang. Yang paling diuntungkan tuh biasanya bisnis online. Bisnis online atau yang berbasis digital. Ini panen-panen rayanya mereka ya. Nah bagi Anda atau adik-adik semua ya, yang memang tertarik artinya passionnya berkaitan dengan digital, kita bisa menjawab itu bisa difasilitasi ya Pak. Betul sekali. Kemudian kalau konsentrasi ada nggak sih Pak di bisnis digital? Ya secara umum konsentrasi kan di jurusan lain juga sama ya. Nah kalau kita memang ke marketing digital, ini ya ke bisnis digitalnya. Nah itu yang paling menjadi unggulan. Mengapa? Karena itu yang paling sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Banyak ya webinar, pelatihan-pelatihan di luar sana yang membahas nggak jauh-jauh. Pasti berkaitan dengan bagaimana marketing digital. Bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan search engine dan sebagainya. Nah kita bisa menjawab itu. Nah atau mau mendesain marketing, mendesain bisnis, sangat bisa. Itu makanan kita istilahnya. Mungkin kalau misalnya kalian bakalan buka online shop, kemudian buka website, itu kan ada website desain dan segala macam ya Pak? Ya. E-commerce kecil-kecilan. Ya, benar. Itu. Kalau untuk akreditasi nih Pak, ini kan program studi baru ya teman-teman. Jadi benar-benar
baru lahir gitu di Lampung terutama, itu akreditasinya seperti apa, Pak? Ya, karena ini masih baru, the newcomer, apa istilahnya? The newcomer, bayi ini mah baru lahir. Ya, otomatis ya, sesuai dengan peraturan, setiap prodi baru itu tidak langsung akreditasi. Iya, jadi berproses ya teman-teman. Ya, atau otomatis itu prodi baru pasti akreditasinya adalah statusnya C. Oke. Nah, tapi kami menjaminkan bahwa kami sebagai perguruan tinggi yang komit terhadap kebutuhan masyarakat tentunya, ini adalah tanggung jawab dan pasti komitmen itu akan kami wujudkan bahwa tahun-tahun berikutnya kita akan terakreditasi minimal B, itu adalah yang layak ya. Iya benar, karena pasti. Memang akreditasi itu sangat penting ya, sangat Pak ya. Penting, pengakuan, benar, kredibilitas pengakuan. Ya. Benar. Ya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman jangan khawatir, mungkin pada saat masuk memang C karena memang baru banget nih. Nah, pada nanti saat keluar lulus sudah mendapatkan akreditasi yang lebih baik dari sebelumnya. Betul gitu. Sekali, mantap. Kalau misalnya di bisnis digital nih, Pak, lagi teman-teman. Saking semangatnya, mohon maaf. Sampai emak. Ada prakteknya gitu nggak sih, Pak? Ada praktikum. Atau melulu teori? Ya, tidak melulu teori. Justru ini bisnis digital banyak prakteknya. Oke. Ya, praktek itu kan bisa di mana saja. Apalagi bisnis digital, hampir-hampir itu tidak memiliki ruangan pun bisa. Iya. Karena apa? Serba virtual dan sebagainya. Bahkan yang untuk praktek itu akrab dengan diri kita. Oh gitu. Anda punya handphone. Betul. Segala smartphone. Ya, komputer dan sebagainya. Itu kan hampir semuanya ditenteng, bahkan nempel di badan kita. Kayaknya setiap hari nggak mungkin nggak megang handphone. Asli. Gitu. Jadi tidak terbatas pada ruang, tidak terbatas pada waktu. Setiap hari kita adalah praktikan. Praktikum. Maka kita punya ini ya. Kalau untuk membangkitkan selera kita yang luar biasa, bakat kita, ya, kita mungkin adik-adik ya, yang terutama masih muda nih, ya, punya jiwa semangat tingkat seni ya. Nah, jiwa seni yang tinggi. Ada. Nah, itu bisa dibisniskan melalui media digital. Nah, maka, apapun itu ya, Pak. Apapun itu. Betul. Bisa berbasis digital. Nah, maka kami punya slogan. Apa? Apa tuh? Digitalpreneur. Digitalpreneur. Jadi segala sesuatu yang berbau wirausaha itu bisa didigitalkan. Atau berwirausaha di bidang digital. Nah, ini sekalian. Karena memang lagi-lagi COVID kan semua orang tuh berbasis online ya, Pak. Sampai webinar, kemudian dagang online. Sekarang makin banyak loh. Teman-teman saya pun banyak yang berdagang mendadak. Betul. Bisnis digital bisa menjawab persaingan itu. Betul. Istilah kata sekarang adalah bagaimana mencari kesempatan di antara kesempatan yang ada. Sulit sekali itu. Benar-benar macam Deddy Corbuzier. Mencari kesempatan di antara kesempatan yang ada. Benar sekali. Kalau orang sudah banyak bisnis digital, mereka rasa mereka sudah bisnis di basis digital. Padahal mereka hanya memanfaatkan sosmed yang apa adanya. Nah, di kami bisa diajarkan bagaimana sebenarnya bisnis digital itu. Sosmed itu bisa menjadi sebuah toko. Sosmed itu bisa menjadi sebuah perusahaan besar dan sebagainya. Nah, kita bisa berkaca dari yang sudah sukses, artinya kesempatan kita untuk menjadi sukses seperti mereka-mereka juga. Nah, itu bisa kita raih dengan Anda bergabung dengan bisnis digital Dharma Jaya teman-teman. Jadi kalau mau buat tuh bukan sekedar buat Instagram aja. Jadi benar-benar di-maintain gimana caranya semenarik mungkin supaya bisa lebih bersaing ya, Pak. Bisnis itu jangan pula dibuat pagi sore mati. Nah biasanya itu nggak bertahan lama. Besok beli akun lagi, besok buat akun lagi. Nah, kapan mau shuttle ya? Iya benar sekali. Ayo Pak, kita sapa dulu nih para audiens teman-teman semuanya. Ini ada Ricalia, kemudian ada Talita. Selamat bergabung semuanya. Buat teman-teman yang mau bertanya langsung aja ketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Bapak Rafiq. Apapun itu tentang prodi bisnis digital. Pastinya bisnis digital. Ini banyak nih lumayan Pak yang nonton dari tadi. Coba kita. Teman-teman, pokoknya kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ketik di kolom komentar ya. Kalau dosen-dosennya nih Pak, itu gimana nih lulusannya, kemudian jumlahnya berapa banyak sih kalau di prodi bisnis digital? Nah, ini menarik ya, dibanding prodi-prodi yang lain. Nah, karena ini adalah serba baru, maka konsekuensinya adalah kita berada di area yang baru. Betul. Termasuk masalah atau yang berkaitan dengan tenaga pengajar atau dosen-dosennya. Baik.
Karena ini hampir bisa dikatakan prodi yang multidisiplin. Waduh. Ada komputernya, sudah pasti. Oh iya, digital. Campuran dari komputer dan juga mungkin manajemennya ada ya Pak. Jadi boleh saya katakan siapapun, meskipun adik-adik ini adalah lulusan agama, tapi passionnya adalah digital, passionnya adalah di mana? Bisnis. Nah, ini bisa dipelajari di sini. Maka dosen-dosennya pun kami rekrut, kami undang, kami sediakan, itu backgroundnya adalah mereka yang punya pengalaman juga. Oh, di bidang jadi, usaha. Iya, profesional mereka, profesional. Ada yang sebagai pedagang, bukan pedagang ya, maksudnya bisnismen ya. Yeah. Karena dia ngomongnya dagang kopi saya. Iya, padahal mah punya coffee shop. Punya coffee shop. Tapi kalau orang merendahkan hati ada gitu. Saya dagang kopi gitu kan. Iya. Nah, padahal mereka sudah luar biasa. Dan itu cakupannya adalah nasional. Nah, mereka pun atau para dosen ini pun ya itu sudahlah dosen berpengalaman memang di bisnis digital dan mereka punya kemampuan yang luar biasa karena background keilmuannya juga dari perguruan tinggi yang bonafit, baik dari Lampung maupun dari luar Lampung. Betul sekali. Jadi memang dosen-dosennya juga yang bonafit teman-teman semua dan juga punya pengalaman terutama di bidang entrepreneur ya Pak. Entrepreneur. Benar sekali. Jadi jangan khawatir, bisa langsung aja daftar di pmb.dharmajaya.ac.id. Ini karena banyak banget nih yang teman-teman anak-anak SMA penasaran banget sama program studi di digital. Bisnis digital ini nih ya. Nah ada lagi nih Pak yang bertanya apa itu? Kelas malam nih Pak, biasanya dia lagi bekerja. Kelas malam itu ada nggak sih di program studi? Kelas malam? Program studi bisnis digital. Kelas malam seperti umumnya di Dharma Jaya juga setiap prodi itu ada. Ya, setiap prodi ada. Nah, itu pun kalau kita artinya pesertanya mencukupi kuota. Nah, untuk sementara ini memang yang berjalan adalah yang baru reguler. Kelas pagi atau reguler pagi ya. Gitu. Jadi disesuaikan ya Pak, kalau memang mahasiswanya nanti akan banyak dan mencukupi kuota, dia akan dibuka guys buat teman-teman semuanya. Nah, juga jangan khawatir sebenarnya kalau zaman sekarang sih tidak perlu lagi ya namanya request apakah saya malam atau pagi atau sore, wah macam restoran saja kan gitu ya. Nah sekarang digital loh, online. Nah, kuliah online bisa. Itu dia. Karena kita di Dharma Jaya pun ada yang namanya website yang menyediakan betul itu ya. Online, betul sekali. Betul sekali. Jadi Anda mau malam, sore, kalau online buat apa? Nggak ada. Istilahnya apa? Tidak terbatas ruang dan waktu. Lanjut Pak. Ya. Ini teman-teman nggak ada yang mau nanya nih. Nanya, serius. Hai. Oh ini ada yang mau nanya nih Pak. Apa itu? Dari Aji Saktianto. Belajar apa saja ya Kak bisnis digital pas kuliahnya? Pas kuliahnya tentunya kalau pelajaran umum karena itu adalah kewajiban negara. Semua orang harus belajar seperti Pancasila dan sebagainya. Itu nggak usah saya ceritakan lah karena dari SD sampai perkuliahan juga masih ada itu. Nah, yang saya di sini saya ingin sampaikan nih penekanannya, boleh dikatakan konsentrasinya nih. Yang menarik adalah ada e-commerce. Nah, Anda bisa kalau belajar e-commerce hasilnya apa? Anda bisa minimal tahu bagaimana membuat e-commerce itu. Ya, contohnya dari desain. Contoh e-commerce apa? Ada Shopee, Lazada, Lazada dan sebagainya. Itu perusahaan laris banget itu. Yang sangat sukses, yang penjualannya mencapai triliunan rupiah ya Pak. Dan surprise-nya adalah para pendiri perusahaan itu berawal dari seperti Anda. Benar sekali. Iya, dari istilahnya apa? Iseng-iseng gitu ya. Ternyata bisa ya. Kemudian kita karena simbolnya adalah atau jargon kita tagline-nya adalah digitalpreneur. Nah, tentunya kita belajar tentang technopreneur. Teknologi. Betul sekali. Iya, kewirausahaan di bidang teknologi. Apalagi coba ya. Kemudian kita belajar tentang desain berpikir dan inovasi. Kok belajar itu? Iya, karena tidak semua orang bisa berinovasi. Benar, kita diajarin sekarang bagaimana berinovasi. Asli. Kita bisa mencontoh orang-orang sukses ya. Kalau yang dari luar negeri itu yang paling tenar siapa? Steve Jobs. Bagaimana dia itu berinovasi. Setiap tahun kayaknya mengeluarkan produk baru terus ya Pak. Nah, itu Bill Gates dan sebagainya. Kalau di Indonesia masih banyak lagi. Iya, betul sekali. Kemudian ada lagi nih dari Rizky Bintang 48. Kayak ini sebenarnya udah dijelasin, cuman kita bacain lagi ya guys. Jurusan yang baru di Dharma Jaya akreditasinya apakah? Ini adalah jurusan bisnis digital ya teman-teman semuanya. Sudah dijelaskan oleh Pak Rafiq, Pak silakan nih jelasin lagi. Jadi bisnis digital sekali lagi
Ini adalah program studi baru di Dharma Jaya. Sesuai dengan peraturan pemerintah, dimanapun namanya program studi baru, itu akreditasinya pasti statusnya C. Nah, tapi kami punya komitmen sebagai perguruan tinggi yang the best, punya komitmen untuk meningkatkan akreditasi. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua, terutama adalah institusi. Maka di tahun-tahun ke depan, kita pasti akan meningkatkan akreditasi kita menjadi B. Dan yang terpenting adalah ketika Anda daftar sekarang, masuk kuliah sekarang, ketika nanti Anda lulus sebagai alumni Prodi Bisnis Digital, itu sudah terakreditasi yang terbaik. Ya, gitu sekali. Kita. Jadi jangan khawatir, memang pada saat ini karena baru lahir banget nih program studi ini, jadi masih newcomer. Newcomer lah ya. Masih C teman-teman semuanya, cuma nanti Prodi akan menjamin ini akan berkembang terus, apalagi nanti pada saat kalian lulus, kalian udah mendapatkan akreditasi yang lebih baik daripada sebelumnya ya Pak. Betul sekali. Ada lagi nih yang bertanya Pak. Apa itu? Kalau merasa nggak ada jiwa bisnis, bisa masuk Prodi nggak sih Pak? Gitu. Karena banyak kan kayaknya harus punya bapak ibunya harus berdagang gitu, ada keturunan bisnis. Bisnis itu nggak ada keturunan, banyak kok dokter nggak turun anaknya. Iya betul juga. Itu kan. Ya, contoh saya, ya. Iya. Orang tua bengkel. Tuh anaknya jadi dosen, ngajar begitu. Artinya semua orang punya passion di mana. Termasuk Anda yang bertanya, saya tidak punya bisnis jiwa bisnis. Ya, kalau saya jawabannya gampang, panggil itu jiwanya. Hilang ini judulnya berarti. Jiwanya. Nah, itu sebenarnya semua orang itu bakat berbisnis. Cuman kalau menurut saya adalah yang perlu dibangun itu adalah bagaimana menumbuhkan semangat itu. Mungkin motivasi ya Pak? Iya, motivasi. Sebenarnya Anda punya luar biasa ya. Saudara siapa tadi? Punya jiwa bisnis, cuman sekarang mungkin lagi malas-malesan ya. Harus dicari berarti. Harus dicari, harus disemangati. Tanaman saja kalau nggak dipupuk ya gitu-gitu aja. Betul. Nah, seperti Anda kalau punya jiwa bisnis, kalau merasa minder terus ya gitu-gitu juga. Itu kali. Jadi jiwanya harus dicari ya Asli, Pak. harus dibangkitkan. Sama jodoh tuh gak diem aja, harus dicari. Asli, jodoh kalau diem aja sendiri. Ya gak dapet, sama seperti jiwa bisnis. Bagus sekali. Oke, kalau masih ada yang mau bertanya silakan langsung aja di komen. Ada lagi nih. Apa itu? Gak masalah akreditasi, yang penting mentalnya bisa buat berbisnis. Bener banget. Itu dia, jiwa kami di situ. Bener, jadi yang niatnya dulu. Bukan menghilangkan akreditasi. Betul. Nah, tetapi nanti bagaimana? Akreditasi akan menyesuaikan ya Pak. Ya. Kalau memang kita bagus, pasti akan menyesuaikan akreditasi. Seperti itu. Oh iya, Prodi Bisnis Digital ini satu-satunya di Lampung ya Pak? Iya, betul sekali. Bisa dipastikan yang murni bisnis digital. Kalaupun Anda menemukan mungkin ada orang yang bercita di sana ada, di sini ada, itu adalah pencampuran atau bagian kecil dari prodi tersebut. Di Dharma Jaya pun sebenarnya ada, baik itu di TI ataupun SI itu menyangkut-nyangkut bisnis digital. Betul. Tetapi hanya sebagian dari yang ada. Nah, kalau sekarang sudah menjadi program loh. Program studi. Gitu ya, nah, betul-betul ini berdiri sendiri, artinya berdiri sendiri itu memang betul-betul murni dari awal sampai akhir itu memang ingin mencetak seorang teknopreneur atau digitalpreneur tadi yang kita sebut. Nah, pengusaha di bidang digital. Nah, makanya kita punya prodi namanya bisnis digital, bisa bermana dua itu. Waduh. Nah, iya benar. Digitalisasi bisnis artinya bisnis semuanya adalah digitalkan atau memang berbisnis digital. Kita punya produk-produk digital bisa dibisniskan. Jadi memang lulusannya biasanya jadi entrepreneur ya Pak? Entrepreneur. Jadi kalau kalian memang udah ada niat nih ya, ini ada lapaknya nih yang menyediakan segala sesuatunya ya kan, memaintain kalian untuk bisa jadi entrepreneur yang luar biasa di luar sana. Jadi ke depan ya, kalau menurut para ahli nih ya, saya kalau lagi muda sih sebenarnya semangat banget ya untuk masuk prodi ini. Iya, saya pun Pak, kalau memang saya baru lulus SMA saya pengen banget soalnya. Kenapa prediksi ke depan ya? Orang atau konsumen atau masyarakat itu menuntut serba cepat, serba mudah. Betul. Ya, cepat, praktis, semuanya bisa terhubung. Betul sekali. Nah, kata kunci ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk mengembangkan bisnis itu berbasis digital. Nah, sekarang saja semuanya bisa terhubung. Tetapi ke depan, ya kalau bahasa saya ya, masyarakat sudah kadung keenakan, terlanjur keenakan, pasti menuntut yang lebih besar lagi. Apa? Lebih praktis lagi. Kalau kita sebagai pebisnis tidak menguasai digitalisasi bisnis, atau kita tidak mempunyai bisnis berbasis digital, ya
silahkan bisnis Anda masih konvensional mungkin dan sebagainya. Ya, itu aja ya, Pak. begitu-begitu aja, monoton saja. Sekali. Jadi jangan lupa panggil jiwa bisnisnya, kemudian mantapkan dengan cara bergabung agar bisnis Anda yang mantap itu menjadi bisa jadi lebih baik, lebih baik karena berbasis digital. Dan prediksi ke depan, masa depan kita lebih cerah karena apa? Ya, karena kita sudah menguasai sebelumnya. Betul, makanya kita teman-teman semuanya kalau misalnya berminat langsung aja daftar di pmb.dharmajaya.ac.id atau hubungi 0811 79722244 atau 0822 8252 0003. Nih ada yang komen, Pak. Jadi pingin kuliah di bisnis digital, saya pun. Jangan pingin, langsung. Daftar langsung. Ya, jangan pingin doang. Kalau saya baru lulus SMA, saya pengen lagi belajar lagi. Bahkan saya pun pengen belajar lagi sebenarnya bisnis. Ya, semua orang pengen sekarang. Tapi kalau menurut saya, kalau bagi Anda yang masih muda, baru lulus SMA, atau mungkin ya masih muda pengen mengembangkan, sekarang punya bisnis. Ini waktu yang tepat nah, nih. Luangkan waktu Anda untuk datang ke sini, ya. Dan jangan luangkan waktu untuk ke sini tanya doang. Langsung daftar, bergabung ya. Jadi passion Anda itu terjawab. Betul sekali. Ya, jangan seperti jerawat ya. Itu kan jangan banyak tanya aja tapi langsung actionnya, gerak langsung daftar. Nah, itu. Dan nggak perlu datang sebenarnya Pak, karena kita sistem udah online. Ini maksud digital. Saya datangin websitenya. Oh, datang ke website teman-teman semuanya. Jadi nggak usah, gitu. usah secara. Iya, tapi kalau penasaran sama Mbak Riri, no problem. Sini aja. Kalau mau ngobrol sama saya jangan penasaran ya. Pak, ada juga biasanya orang bingung nih, yang jadi pertanyaan adalah berapa lama sih waktu tempuh kuliahnya Pak, kalau misalnya di bisnis digital? Iya, waktu tempuh kuliah zaman sekarang itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Kayaknya nggak lama-lama ya Pak. Saya nggak pengen kaku-kaku ya. Iya, betul. Paling cepat adalah 3,8. Tuh, 3,8 3 tahun 8 bulan. Cepat Karena kalau menurut pemerintah tidak ada lulusan di bawah 3,5 tidak ada. Oke. Nah, itu. Jadi minimal adalah 4. Saya pikir itu nggak masalah. Karena Anda, kalaupun sedang kuliah, sedang berbisnis, nggak kerasa itu kuliah. Sebenarnya kuliah ya bisnis ya kuliah. Karena perkuliahannya enjoy sekali enjoy ya sekali, Pak. Pastinya gitu. Nggak kerasa oleh kuliah. Ya, mungkin. Kemudian ada lagi nih Pak, ini kan karena situasi lagi COVID nih. Ya. Aktivitas dosen-dosen di Dharmajaya itu apakah dia masuk ke kantor, kemudian kuliahnya gimana? Kuliahnya tuh gimana Pak? Yeah. Apakah online atau gimana? Nah, kalian siapapun bisa cek di websitenya Dharmajaya, ya, di Dharmajaya AC.id, di sana berita-beritanya luar biasa. Ya, kami ada webinar. Kita ada webinar. Siapa yang mengisi? Setiap hari tuh ada. Nah, para pakar dari dalam Dharmajaya maupun dari luar. Itu sekali. Bahkan kemarin terakhir ya ada webinar itu internasional. Oh iya. Dekan Fakultas Ekonomi ya yang membawahi bisnis digital itu baru saja menjadi pembicara di tingkat internasional. Kemarin sore. Nah, kemudian apa kegiatan dosen-dosen yang lain? Nah, kita kan ada sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran atau kuliah online. Nah, ini e-learning kita udah sistem e-learning ya Pak. Kuliah online kita bukan kuliah online seperti biasa lewat SMS, WA, bukan itu ya. Kita punya namanya LMS ya. Nah, Learning Management System atau sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, kita punya sistem dan itu Anda bisa tanya deh sama alumni ataupun yang sekarang sedang online ya. Bagaimana sih wujudnya, tampangnya ya, LMS itu gimana sistemnya? Apa yang mereka dapatkan adalah kemudahan. Dan ini salah satu keunggulan kita di mana Dharmajaya itu lebih jauh lebih siap sebelum ada kasus COVID ini. Bahkan sebelumnya kita sudah terbiasa untuk online dan digital segala sesuatunya ya Pak. Karena sebagian itu online, sebagian offline. Nah, ketika masuk masa pandemi hal seperti ini, kita sudah paling siap. Betul, dan ini adalah kegiatan yang kalau menurut kami ya biasa saja. Artinya biasa itu tidak ada libur, tidak ada ini. Tetap saja kita punya kegiatan yaitu bisa secara daring atau online gitulah. Iya, betul sekali. Ini kata Wahyu sampai bertemu Pak. Ini kayaknya anak bisnis digital nih yang udah daftar nih, udah jelas. Iya, pasti itu. Wahyu Rianto 24. Mahasiswa baru nih, teman-teman yang mau mengikuti jejak Wahyu bisa langsung daftar ke pmb.dharmajaya.ac.id. Iya, ada ini yang baru daftar itu dapat Wahyu ya. Iya, nah, sesuai dengan namanya.
Selamat ya Wahyu. Selamat Wahyu, sampai bertemu. Luar biasa, nanti Anda salah satu calon digitalpreneur yang tangguh lah, luar biasa. Oke. Kemudian Pak, himpunan mahasiswa ada nggak sih Pak? Ya, himpunan mahasiswa tentunya ada ya, himpunan mahasiswa bisnis digital. Betul. Ya, itu beranggotakan mahasiswa murni. Oke. Apa fungsinya hima itu? Satu, memang untuk silaturahmi. Ya, itu paling utama dong di dunia. Biar ada kegiatan ya Pak, nggak kupu-kupu. Iya, silaturahmi, komunikasi terjaga. Kemudian yang paling penting nih ya, bukan paling penting dalam artian untuk kepentingan pribadi, ya. Selain menjalin silaturahmi, itu adalah forum untuk diskusi, mencurahkan ide-ide. Sekaligus kalau ide itu terorganisir, ya, secara berkelompok dan itu bisa disampaikan kepada dosen atau institusi, nah itu bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa. Betul, dan kita akan difasilitasi pastinya asli, Pak. Harus ya, pasti difasilitasi. Tuh, jadi teman-teman, ini pasti ada kegiatan, jadi nggak melulu kuliah pulang, bosan sekali ya Pak kalau seperti itu. Jadi ada perhimpunan mahasiswa bisnis digital, kalian bisa sharing apapun, ide apapun terkait dengan bisnis bisa. Betul ya Pak. Sekali. Jadi kalau Anda punya bakat apapun, jangan ragu, jangan bimbang ya, jangan gundah gulana dan galau merana ya. Nah, kuliah saja di Dharma Jaya semuanya ada. Bakat basket ada fasilitasnya, futsal dan sebagainya, panjat dinding. Ada juga, pasti jelas. Jadi langsung aja, nggak usah pakai mikir teman-teman. Musik, waduh, kalau musik lebih lagi tuh ada semua di sini. Jadi langsung aja daftar ke pb.dharmajaya.ac.id. Yang paling penting nih Pak, berikan alasan kenapa harus milih bisnis digital. Yang paling penting sudah saya katakan di awal. Apa tuh? Ini zaman apa? Zaman yang sudah sangat modern, serba digital, mudah dan lain sebagainya. Masa nggak ketahuan dari nama prodinya? Bisnis digital. Kenapa Anda harus daftar di bisnis digital? Karena Anda bisa berbisnis berbasis digital dan bisa berbisnis produk-produk digital. Itu saja. Betul sekali, terima kasih Bapak. Kemudian ada lagi nih dari Wahyu nih, ini calon mahasiswa nih udah jelas kalau ini dia mendaftar prodi bisnis digital. Dapat Wahyu ya? Iya, dapat Wahyu dia. Nah dia nanya, kalau kuliah semester awal masuk terus ya Pak? Masuk terus, ya ada jadwalnya. Ada jadwalnya, tergantung nanti, jadwalnya. Kamu ambil mata kuliah sebagai mahasiswa baru nanti jangan lupa, jangan pula merana. Waduh bahasa saya ya. Itu ada masa orientasi. Orientasi itu adalah pengarahan seperti apa mekanisme pelaksanaan kuliah. Betul. Apa itu SKS Nanti dibekali teman-teman. Dikenalkan dengan dosen-dosennya, bagaimana sistem pembelajarannya dan sebagainya. Termasuk mata kuliah dan kurikulumnya tentunya. Itu. Jadi kalian itu enggak tiba-tiba blok langsung disuruh belajar, enggak ya dan Pak? pastinya enggak sama lu dengan anak sekolahan, SD, TK. Jadi kalian harus bisa membedakan dunia kuliah dan juga dunia SMA, itu berbeda drastis. Dan kita bisa mengetahui kok siapa yang mendaftar atau memutuskan untuk kuliah itu pasti ingin mengembangkan diri. Betul. Nah, kuliah itu adalah sarana untuk mencari pengalaman dan mengembangkan diri. Kenapa? Karena kuliah itu diberi kebebasan yang lebih dibanding dengan sekolah yang masih berseragam. Kalau sekolah kan kamu belum kerjain tugas Wahyu. Nah, kalau sama guru. Kalau ini sudah mencapai kesadaran yang lebih tinggi, tugas itu lebih tidak disuruh lagi. Lebih bertanggung jawab. Nah, itu salah satu pendidikan karakter. Menguatkan jiwa, memunculkan ide-ide. Tadi siapa tadi yang jiwanya ini? Jiwanya hilang nih, Ananda jiwanya hilang. Tidak punya jiwa bisnis. Tidak dicari. Nah, itu dia. Jadi memang harus mencari jiwa bisnisnya supaya muncul, karena tidak ada yang nggak ada jiwanya ya Pak ya sebenarnya. Ya, semuanya berjiwa, hanya saja bibit itu mau diapakan, dibiarkan saja atau dipupuk atau gitu. Betul sekali. Ada lagi nggak nih Pak yang pingin disampaikan terkait dengan prodi bisnis digital? Prodi bisnis digital tentunya kami mengharapkan ataupun menunggu adik-adik ini semuanya bergabung dengan kami. Di bisnis digital, dan jangan khawatir bahwa bisnis digital ini adalah salah satu kesempatan besar di Lampung bagi anak-anak Lampung ini, maksudnya anak Lampung yang ada di provinsi Lampung ataupun sekitarnya, tidak perlu jauh-jauh lagi nyebrang dan kesamaan atau kesetaraan dengan mereka kami bisa menjaminnya. Kenapa? Karena pemerataan bisnis atau pemerataan keilmuan pemerataan keilmuan di dunia ini itu tidak ada batas lagi. Kenapa? Karena kita sudah berbasis digital, berbasis online dan sebagainya. Jadi borderless, tidak ada batas apapun, Anda belajar dimanapun. Nah makanya jangan jauh-jauh
Ke Dharma Jaya saja sudah cukup. Udah cukup. Ke Dharma Jaya sudah cukup dan sudah mencakup. Nah itu sekali, dia. Luar biasa. Nih kata Wahyu, sudah belajar dikit-dikit di trial class Dharma Jaya. Nah itu dah, pengalaman bagus itu. Nah jadi emang udah dibekalin juga nih Wahyu, udah ada bayangan ya Pak. Asli. Bener, jadi kalau buat teman-teman yang Wahyu lah yang mungkin belum mendaftar di Prodi Bisnis Digital, langsung aja nggak usah pakai mikir. Kalau kalian mau menumbuhkan jiwa tadi ya Pak, bisa langsung aja daftar di pb.dharmajaya.ac.id teman-teman semuanya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain buat teman-teman? Ayo, ini kesempatan yang sangat berarti sekali karena Pak Rafiq sangat amat sibuk teman-teman semuanya, sibuk, ya kan? Sibuk amat. Iya, sibuk amat. Jadi, biaya per semester, waduh, per semester kalian bisa langsung cek website sekarang. Websitenya, bisa langsung aja buka pmb.dharmajaya.ac.id. Itu ada semua rincian biayanya di sana ya. Jadi bisa langsung aja lihat. Oke, bisnis digital rincian biayanya berapa per semester? Betul sekali. Ya, bisnis digital nggak semahal kalau kita beli tanah lah. Iyalah, nggak nyampe beli tanah. Aduh, nggak nyampe beli tanah kok harganya ya. Insya Allah masih tapi bisa bukan tanah di pot ya, tanah di pot bener. mah murah ya. Gitu. Tanah di pot murah teman-teman, itu kemurahan namanya. Kalau tanah rumah baru mahal. Betul. Ya, jadi kalian bisa langsung aja cek websitenya aja. Kalau untuk tahu websitenya. Harga, bisa langsung hubungin juga lewat WA, bisa ke 0811 7972244 atau 0822 825 2003. Oke, teman-teman semua. Mungkin kita tutup kali ya Pak ya. Ya, pengennya sih terus ya. Menyambut calon mahasiswa dan mahasiswa baru. Saya bener-bener excited loh. Nah, mereka juga antusias. Antusias banget. Mungkin mereka lagi nggak nonton kali ya Pak sekarang. Next time kita bahas lagi. Cuman ini tenang aja deh. Ini karena di staff Pak. Iya. Ini di staff ada. Oh ternyata ada lagi nih. Apa itu? Wah, jurusan baru jadi pengen pindah jurusan. Wah, boleh. Double degree dia Pak. Boleh. Tapi dari fakultas boleh pindah jurusan tapi dari universitas lain nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Zaman Dharma Jaya semakanan gimana? Iya. Atau double, dua prodi dijalani bareng. Anda punya kekayaan bukan ilmu pengetahuan materi, tapi ilmu pengetahuan luar biasa. Iya betul sekali. Ayo dong teman-teman, mumpung ada Pak Rafiq ini. Apalagi? Silakan bertanya. Atau yang tanya, ada kuis? Oh tidak ya. Berhadiah gelas, boleh nih berlogo Dharma Jaya. Ini Dharma Jayanya juga nih. Luar biasa. Jadi buat teman-teman, teman-teman semuanya, ini live IG-nya akan di save. Iya. Ini live IG dan juga Facebook. Jadi bisa ditonton nanti di IGTV-nya Dharma Jaya. Kalau misalnya kalian ketinggalan. Sahabat Dharma Jaya The Best. Sahabat Dharma betul Jaya ya. The Best. Itu sebutannya, betul. Sebutannya Sahabat Dharma Jaya The Best bisa ditonton berulang-ulang. Iya, sambil nangis-nangis seperti nonton drakor boleh di tengah malam ya. Karena kita durasinya lumayan lama nih. Ya, cuman aneh aja. Karena emang kita nonton video siaran live kok nangis. Ya, gitu nangis ya. Ayolah daftar di Dharma Jaya The Best. Ayo Medi udah daftar atau belum? Sudah dia ya kayaknya ya. Jadi kayak udah semakin hari semakin banyak ini yang mendaftar untuk. Nah, Anda jangan sampai ketinggalan. Jangan nyesel loh kalau orang sudah ngetren karena sudah mahir, sudah ahli, ilmunya tinggi di bidang digital, terus kalian pelongo temennya kok bisa, saya nggak bisa. Nah itu, gitu ya. Nah makanya jangan nyesal, segera masuk Dharma Jaya. Nah khususnya langsung untuk masuk ke Prodi Bisnis Digital. Buka website pmb.dharmajaya.ac.id. Betul. Udah Kak, tuh kan bener. Udah ya? Udah. Oh, selamat ya, namanya siapa? Daftar dia. Medi, halo Medi, congratulations. Wah, selamat Anda sudah bergabung di tempat yang istimewa dan memang itu adalah tempat Anda. Si Medi ini. Iya, Medi ya. Mudah-mudahan tumbuh jiwanya Medi. Oke. Teman-teman semuanya jangan lupa sekali lagi nih ingetin sekali lagi untuk mendaftar Prodi Bisnis Digital. Bisnis Digital, jangan lupa. Program studi yang paling milenial, yang paling memanfaatkan teknologi tanpa terbatas ruang dan juga waktu. Mantap. Langsung aja buka di pmb.dharmajaya.ac.id teman-teman. Luar biasa. Kalau gitu kita tutup ya Pak. Boleh, kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi lain waktu. Oke. Nanti kita akan undang lagi Bapak Rafiq. Iya, saya sangat senang. Enggak ya. Tapi kalau untuk ya, ada untuk teman-teman semuanya. Pasti waktunya sama Pak Rafiq kalau mau bertanya. Pasti ada, karena itu adalah perhatian kami. Benar. Ya, betul.
Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sekian dari saya Riri Karissa dan juga Bapak Muhammad Rafiq. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.